Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala 'ala 'abdihil kitab lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmat yang Dia curahkan kepada kita semua sampai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain yang tidak mampu untuk kita sebutkan satu persatu. Namun kita berharap semoga nikmat yang kita terima ini merupakan satu anugerah yang harus kita laksanakan, terima dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah Ramadan yang akan kita masuki dalam 2 hari ini, insya Allah mudah-mudahan akan menjadikan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan di mana kita beramal dengan maksimum agar supaya kita mendapatkan hasil yang maksimum juga, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran sendiri di dalam surah kedua ayat 183, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nilai yang akan kita hadapi dan akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita melaksanakan saum Ramadan ini dengan ikhlas dan mohon harap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kita akan menyambut bulan yang penuh membawa kegembiraan, kebahagiaan, bahkan keberkahan. Tapi sebelum ini kita sudah mengalami hal yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup berat bagi umat manusia pada umumnya, dan khususnya kepada kaum muslimin. Karena dengan adanya ujian ini, beberapa rangkaian-rangkaian yang biasanya kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, akhirnya kita harus bisa membatasi diri. Karena ujian ini memang bersifat secara umum, secara mendunia. Bahkan tidak ada barangkali satu negara di dunia ini yang tidak mengalami wabah pandemi yang sangat memprihatinkan kepada umat manusia. Namun bagi kita umat Islam, ini adalah merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surah ke-2 ayat 155, Allah sudah menjanjikan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris shabirin." Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, dahaga, kekurangan harta, kekurangan makanan, dan
berikanlah berita kegembiraan bagi orang yang sabar. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini juga disebut oleh Rasulullah dengan bulan sabar. Bulan yang penuh dengan kesabaran dalam menjalankan ibadah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan ini, saya mengucapkan selamat kepada seluruh warga. Dalam hal ini, mudah-mudahan kita semua, bahkan kaum muslimin seluruhnya, bisa selamat dari wabah penyakit yang sangat membahayakan dan mengerikan ini. Menurut manusia, bagi kita umat Islam, ini memang merupakan sudah suatu janji Allah kepada setiap orang yang beriman, bahwa Dia pasti akan memberikan ujian kepada kita. Ya, kita tetap berharap semoga ujian ini kita hadapi dengan sabar, bahkan kita tambah mendekat kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini, sehingga pendekatan kita kepada Allah ini akan berhusnuzan terhadap apapun yang sudah terjadi dan akan tetap masih berlangsung sampai pada suatu saat kita tetap memohon agar supaya wabah ini atau pandemi ini akan segera ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saudara-saudaraku yang semoga di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat 2 ayat 183 tadi jelas diakhiri dengan kalimat semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sasaran daripada ibadah Ramadan ini adalah suatu sasaran yang sangat tinggi sekali, yaitu nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam hadis Rasulullah juga menyampaikan bahwa tidak ada suatu ibadah yang senilai dengan ibadah Ramadan ini, yaitu puasa. Jadi seluruh ibadah-ibadah yang lain boleh dianggap sesuai hadis Nabi itu adalah berpahala memang besar, tapi pahala yang terbesar itu dianugerahkan Allah kepada orang yang berpuasa. Sampai kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah, sesuatu yang dihindarkan oleh manusia, tapi ternyata dalam bulan Ramadan ini bagi orang yang berpuasa, maka itu dinilai oleh Allah sebagai sesuatu yang paling wangi, yang disebut di dalam hadis aroma mulut orang yang berpuasa itu. Kalau di dalam hari-hari di bulan Ramadan orang tidak suka mencium karena kurang baik. Namun di dalam bulan Ramadan, karena kita melakukan puasa itu dengan menahan lapar dan haus, memang apa boleh buat, memang aroma dari dalam perut kita akan keluar menjadi aroma yang tidak baik bagi manusia. Tetapi bagi Allah, menurut Rasulullah, itu adalah lebih wangi daripada minyak kasturi. Subhanallah. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalimat akhir daripada sasaran puasa ini untuk mendapatkan nilai takwa, maka kita akan utarakan bagaimana cara-cara jalan menuju arah takwa. Di antaranya disebutkan ada 5 macam. Yang pertama adalah mu'ahadah. Kita harus ingat pada perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buka Quran, kita akan temukan di dalam 2 ayat, 2 surah. Yang pertama mengenai masalah mengingat perjanjian kepada Allah itu sewaktu kita belum dilahirkan, sewaktu kita masih ada di dalam rahim ibunda kita. Pada saat usia ataupun ruh itu akan ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, ruh itu dipanggil dulu oleh Allah. Kemudian Allah bertanya dalam surah ke-7 ayat 173, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Allah meminta janji kepada roh-roh yang akan ditiupkan ke dalam rahim, yaitu dengan pertanyaan, apakah aku ini bukan Rabb kamu, Tuhan kamu? Rabb serentak menjawab, benar, kami sebagai saksi engkau adalah Rabb kami. Berarti seluruh manusia yang belum lahir ke dunia ini sewaktu masih berada di dalam rahim ibu mereka masing-masing, semuanya itu sudah taslim kepada Allah, yaitu mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, janji kita pada waktu kita menunaikan sholat misalnya. Ada yang membaca dalam doa istiftah pakai wajah wajhiyah. Maka di dalam Al-Quran Karim sesuai dengan apa yang dibaca dalam doa istiftah, itu ada bacaan yang kita baca, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ternyata di dalam Quran itu terdapat pada surat 6 ayat 162, di mana Allah di sana mengatakan dengan kalimat yang sama, yaitu sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup bahkan mati hanyalah untuk Allah Tuhan sekalian alam. Yang dimaksudkan dengan wanusuki di dalam ayat tersebut, ibadah adalah ibadah yang berhubungan dengan hewan, yaitu ada nilai-nilai ibadah dalam Islam yang kita melaksanakan itu apabila kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Misalnya pada saat seorang wanita melahirkan anaknya, atau sebuah rumah tangga melahirkan anaknya, ya, pada saat itu di sana ada perintah untuk melaksanakan akikah. Akikah ini dalam Quran biasa disebut dengan mansakah, jadi golongan yang termasuk golongan sembelihan yang bernilai ibadah. Kalau di dalam masalah kelahiran anak disebut dengan akikah. Nah, kemudian ada lagi ibadah yang lain, yaitu pada waktu menunaikan haji atau manasik haji, atau pada saat kita menunaikan ibadah haji tatkala kita di Mekah. Ada ibadah yang kalau kita tidak laksanakan secara tuntunan, secara kita laksanakan secara khusus, yaitu dengan kriteria haji yang 3 macam itu, diantaranya yang disebut dengan haji tamattu, yaitu haji yang apabila kita tidak dikenakan dam, kita harus berpuasa di sana 3 hari, dan apabila pulang ke rumah masing-masing di negara masing-masing, maka kita lanjutkan 7 hari genap menjadi 10 hari. Maka kita tidak dikenakan dam. Tetapi apabila kita tidak melaksanakan puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari pada waktu sampai di tempat masing-masing, maka kita dikenakan dam 1 ekor kambing. Ini juga ibadah yang berhubungan dengan pelaksanaan haji tamattu. Begitu pula kalau ada orang yang bernazar untuk menyembelih hewan, maka juga dia harus laksanakan. Jadi ibadah-ibadah itu ada yang khusus, yaitu ibadah yang berhubungan dengan penyembelihan hewan. Inilah yang kita katakan di dalam surah 6 ayat 163 tadi adalah 6 ayat 162 itu adalah wanusuki, innal salati wanusuki. Wanusuki ini adalah ibadah yang berhubungan dengan hewan. Maka kita di dalam hal ini berjanji kepada Allah, ada 4 perjanjian kita. Inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah sekalian. Tetap kita tepati janji kita itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam janji kita pada waktu sholat itu sendiri. Kemudian bagian yang kedua, yang pertama tadi adalah muahadah. Jadi muahadah ini adalah janji kita kepada Allah yang harus kita ingat senantiasa kalau kita ingin meraih nilai takwa. Yang kedua adalah muraqabah, yaitu merasa senantiasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita meyakini di dalam akidah kita ini senantiasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut pada surat 57 ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Maka dia bersama dengan kamu dimanapun kamu berada, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang dan maha melihat. Inilah kita senantiasa di dalam pengamatan, bahkan monitoring dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun kita, tetap monitor Allah diarahkan kepada kita. Ini untuk meningkatkan atau meraih nilai takwa, kita harus senantiasa merasa terawasi oleh Allah, di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya segala perilaku, perkataan dan sebagainya terkontrol dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah itu artinya kita harus mengintrospeksi diri.
Kita harus senantiasa dalam waktu-waktu tertentu, misalnya sewaktu kita akan tidur malam, tidak salahnya kita sekejap bermuhasabah kepada Allah, yaitu introspeksi diri. Apa kira-kira amalan hari ini yang sudah kita kerjakan, dan apa amalan-amalan yang belum kita kerjakan. Apakah pekerjaan yang baik lebih banyak kita lakukan, ataukah pekerjaan yang buruk yang juga kita lakukan juga. Bermuhasabah untuk tetap mengontrol diri sendiri, agar supaya apapun yang kita lakukan bisa terkontrol dan dengan muhasabah kita itu. Sehingga mudah-mudahan kita berharap besok akan bisa lebih baik lagi daripada apa yang kita lakukan kebaikan dari hari ini. Yang keempat adalah mu'aqobah. Mu'aqobah itu adalah memberi sanksi berupa penggantian amal yang lebih baik. Jika kita sudah terbiasa mengamalkan suatu amalan, misalnya sholat tahajud di malam hari, yang terbaik adalah menjelang pada waktu subuh. Kalau kita sudah terbiasa, tapi pada suatu malam kita terlupakan, dalam arti kata mungkin tidak terbangun karena siangnya kita terlalu lelah, sehingga kita terlewatkan untuk melakukan sholat tahajud. Tapi hal ini jangan kita biarkan hilangnya pahala yang begitu besar dengan sholat tahajud itu. Bahkan janji Allah adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang melakukan sholat tahajud dijanjikan oleh Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan olehnya jalan keluar dari kesulitannya, ya, dan dimasukkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Dimasukkan dengan cara yang baik, dikeluarkan dengan cara yang baik. Itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sholat tahajud. Nah, apabila kita terlena, tidak terbangun pada sholat subuh, pada sholat tahajud itu, jangan kita biarkan lewat begitu saja. Gantilah dengan hal-hal yang tidak ada keseimbangannya dengan itu. Contohnya saja, misalnya kita lakukan sholat duha, atau kita ganti dengan berinfak dengan yang lebih besar, atau dengan cara yang lain lagi, dengan perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang yang lebih baik lagi. Tetapi jangan sampai kita lupakan sama sekali pahala sholat tahajud itu tanpa mengganti dengan sesuatu yang lain. Inilah yang dimaksud dengan mu'aqobah. Berilah sanksi kepada diri kita untuk membayarnya atau menggantinya dengan sesuatu yang seimbang, bahkan kalau bisa dengan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah mujahadah. Mujahadah yaitu bersungguh-sungguh. Arti lainnya optimalisasi di dalam kerja atau beramal. Ini disebut pada surah 29 ayat 69. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berada pada jalan kami, maka niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami kepada mereka. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Dalam hal ini Allah menganjurkan dan mengharuskan, seharusnya memang kita merasa diharuskan oleh Allah, yaitu senantiasa melakukan mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam melakukan aktivitas apapun juga yang bernilai baik sesuai dengan syariat Islam, baik secara Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Semoga dengan optimalisasi dari apapun yang kita amalkan pada hari ini, maka kita digolongkan oleh Allah kepada mujahadah, yaitu orang yang bersungguh-sungguh. Demikianlah dalam rangka menyambut Ramadan ini, pesan di antara pesan saya yang saya utarakan kepada seluruh kita, termasuk diri saya sendiri. Dan ada lagi satu hal yang saya ingin utarakan,
yaitu yang terakhir adalah ada 3 janji dari Allah, dari Rasulullah SAW, termasuk orang yang berpuasa. Mudah-mudahan hal ini dapat kita laksanakan. Di antaranya adalah bagi orang berpuasa ini, di mana Rasulullah menjanjikan salasah da'awatin la yustaradu fi ijabatihin. Ada 3 macam doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu walaupun belum dikabulkan tapi tidak ditolak oleh Allah. Yaitu 3 macam. Yang pertama adalah dakwatul walid alal walad, doa seorang tua terhadap anaknya. Jadi bagaimanapun kita tetap saja mendoakan putra dan putri kita. Dalam keadaan kapanpun kita ingat kepada mereka, maka doakanlah mereka itu. Dan kemudian yang kedua adalah dakwatul musafir, yaitu doa orang yang sedang dalam bepergian. Jadi seandainya kita bepergian, jangan lupakan mendoakan keluarga yang kita tinggalkan di rumah. Mudah-mudahan di dalam pengamatan Allah Subhanahu wa taala dan dijamin keselamatan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dakwatul mazlum wa dakwatul zalim. Ya. Dakwatul mazlum, ya, dakwatul mazlum itu artinya adalah doa orang-orang yang teraniaya. Maka berhati-hatilah terhadap doa dari orang yang teraniaya. Siapapun yang merasa teraniaya, kalau dia berdoa, doanya itu seolah-olah tidak ada perantaranya dengan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Tidak ada perantara di antara dia dengan Tuhannya. Maka hati-hatilah terhadap doa orang yang berzalim. Dan yang keempat, ini yang sesungguhnya adalah khusus orang berpuasa, dakwatus shaim hina yuftir. Doa orang yang berpuasa tatkala dia berbuka. Nah, mulai nanti hari pertama kita berpuasa, coba kita amalkan hadis ini. Cobalah fokus mulai dari hari pertama sampai hari terakhir bulan puasa ini dengan cara mempraktekannya. Setelah kita membaca doa berbuka puasa, dhahabaz zawma'u wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, maka heninglah sejenak, mintalah dengan kesungguh-sungguhan. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita kusuk dalam beberapa detik saja memohon doa yang kita inginkan itu, barulah kita mencicipi makanan. Jadi jangan mencicipi makanan dulu sebelum kita berdoa dengan doa yang sangat-sangat kita inginkan itu. Mudah-mudahan kita fokus dalam waktu 1 bulan penuh untuk kita doakan hal yang sama, untuk hal yang paling sangat kita inginkan itu, dan mudah-mudahan dengan itu Allah akan kabulkan doa kita. Karena doa orang yang berpuasa ini termasuk doa orang yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pesan saya, dan mudah-mudahan kita semua sama-sama mengucapkan barakallahu lakum, di mana kita juga menyambut bulan Ramadan ini dengan ucapan marhaba ya Ramadan, marhaba ya Ramadan, syahrul mubarak. Berbahagialah kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terberkahi oleh Allah di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Syahrul Karim, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.